Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada malam ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari ringkasan fikih yang kita sarikan dari buku Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh atau karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik. Dan kita telah masuk di kitab shalah, pembahasan seputar salat. Dan telah kita baca dari bab yang pertama dari pembahasan beliau tentang kewajiban salat 5 waktu. Dan beliau terangkan di situ, kita sudah baca dari pembahasan dari sisi-sisi wajibnya salat 5 waktu tersebut, dan di mana dia merupakan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabinya, yang Nabi SAW mengambilnya langsung ke di atas langit. Dan dari situ bercabang pembahasan-pembahasan yang lain menunjukkan akan keutamaan salat tersebut dan wajibnya seorang menjaganya. Nah, sudah diterangkan dari sisi-sisi hal tersebut pada pertemuan sebelumnya. Ya, kalau dia diambil di langit, maka itu menunjukkan akan keutamaan salat, dan di mana dia diambil oleh di tempat yang tertinggi yang belum pernah dicapai oleh manusia. Kemudian salat juga sudah diterangkan, dia merupakan ibadah yang Nabi ambil langsung di atas langit. Adapun dari kewajiban yang lain, Nabi SAW mengambilnya atau menerimanya di bumi. Kalau salat, dia diambil tanpa perantara antara Allah langsung kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah-ibadah yang lain itu diambil dengan perantaran malaikat Jibril alaihissalam. Nah, begini dari hal-hal yang menunjukkan akan keagungan salat tersebut. Dan sisi-sisi yang lain sudah diterangkannya oleh Syekh dari ayat-ayat dan hadis tentang wajibnya salat itu perintah dari Allah dalam berbagai macam ayat. Dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai orang yang lupa saja itu diwajibkan untuk mengganti salatnya. Maka ini merupakan hal yang menunjukkan akan kewajiban salat 5 waktu tersebut. Ya. Dan juga diterangkan juga dari sisi kewajiban yang lain sudah diterangkan, di mana orang tua yang punya anak itu diwajibkan untuk memerintah anaknya untuk salat di umur 7 tahun.
Jika Anda salat di umur 10 tahun maka dipukul sebagai pendidikan untuknya agar dia tidak merasa berat ketika telah balik. Dan juga sudah diterangkan sisi kewajiban salat, di mana salat ini tidak boleh diakhirkan ketika telah masuk waktunya. Kecuali nanti kita akan lewat ya, salat Isya insyaallah taala itu ada pembahasan yang afdalnya dia diakhirkan. Nah, kemudian sisi yang lain lagi sudah diterangkan dari kewajiban salat ini, di mana dia merupakan hal yang kapan ditinggalkan, itu dari hal yang bisa mengkafirkan pelakunya. Nah, kapan ditinggalkan bisa mengkafirkan pelakunya. Apakah dia tinggalkan karena mengingkari kewajiban dari hal yang disepakati oleh para ulama, atau ditinggalkan karena malas, bergampangan. Mungkin dari pendapat yang terkuat dalam masalah ini, hukumnya adalah kafir. Dan karena pembeda antara kita dan orang-orang musyrik itu adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, kata Nabi, maka sungguh dia telah kafir. Dan para sahabat, mereka tidak melihat amalan yang kapan ditinggalkan bisa mengkafirkan kecuali salat. Ya, kalau amalan-amalan yang lain kapan ditinggalkan, ia tidak sampai pada derajat kekafiran. Tapi kalau salat, ya demikian pula sebelumnya tauhid, itu merupakan hal yang kapan ditinggalkan maka seorang akan jatuh kepada kekafiran waliyadzubillah. Nah, dan keutamaan salat sangatlah banyak diterangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya syaratkan sedikit dari keutamaan salat tersebut yang diterangkan dalam Al-Quran. Ya, walaupun sudah kita baca ya pada pembahasan sebelumnya ayat-ayat dari Allah yang menunjukkan akan perintah salat. Dari situlah terpetik bahwasanya salat itu dia merupakan, atau salat 5 waktu ya, pembahasan kita ini yang kita kaji adalah salat 5 waktu, adalah hal yang wajib. Nah, dan juga diterangkan di ayat yang lain di mana salat ini bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau benar salatnya. Tapi kalau dia masih bermaksiat dan dia salat, maka itu salatnya belum dikatakan benar atau belum sempurna. Karena salat yang dia kerjakan itu tidak bisa menghalangi dia dari kekejian dan kemungkaran. Dan keutamaan salat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Ya, di mana dia merupakan, sudah diterangkan juga pada pembahasan sebelumnya ya. Salat ini dia merupakan rukun Islam yang kedua, nah, yang agung setelah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Dan sudah diterangkan bagaimana proses pengambilan penerimaan dari kewajiban salat 5 waktu yang sudah kita bahas. Nah, maka ini dari hal-hal yang menjelaskan tentang keagungan salat tersebut. Dia merupakan ciri pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Dan sudah diterangkannya oleh Syekh Shalih Fauzan juga pada akhir-akhir pembahasan beliau. Dia merupakan tiang agama. Nah, pembeda antara seorang muslim dan orang yang kafir. Nah, dan salat ini juga dia merupakan amalan yang lebih utama dalam agama kita setelah tauhid, ya, maka dia merupakan amalan yang lebih utama. Salat pada waktunya misalnya, maka itu dari hal yang merupakan amalan yang lebih utama. Kemudian juga diterangkan dalam hadis-hadis, siapa yang menjaga salatnya itu diterangkan dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
diibaratkan dengan berbagai macam ibarat. Ya, salat-salat yang 5 sepanjang dia menjauhi dosa besar, maka di antara salat-salat tersebut ada penggugur dosa. Nah, demikian pula Nabi SAW mengibaratkan di hadis yang lain, kalau seorang mandi dalam sehari 5 kali, maka tidak tersisa padanya kotoran pada badannya. Demikian pula salat seperti itu. Nah, dia salat sehari semalam 5 kali, maka akan hilang darinya dari dosa dan kemaksiatan. Ya, karena padanya ada penggugur dosa dari salat tersebut. Dan juga para malaikat itu senantiasa bersalawat atas orang-orang yang salat sepanjang dia masih berada di tempat salatnya. Dia tidak melakukan bid'ah, dan sepanjang dia tertahan di situ karena salat, maka dia akan senantiasa diberi salawat oleh para malaikat. Nah, ini berlaku di masjid ataupun di rumah bagi wanita misalnya. Nah, demikian pula ketika seorang melangkahkan kakinya ke masjid misalnya, itu terdapat padanya berbagai macam keutamaan. Ya, ada pengampunan dan pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wudhu yang dia kerjakan sebelumnya, itu sudah diterangkan di kitab Taharah dari hal yang sangat banyak. Nah, mana dia merupakan rangkaian dari salat tersebut. Tapi ini sebagiannya dari sekian dari keutamaan salat. Nah, dan banyak lagi keutamaan yang lain diterangkan dalam Al-Quranul Karim, di mana orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu merupakan ciri penghuni surga Firdaus. Nah, dan orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya itu adalah orang-orang yang dijanjikan dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita baca pada pembahasan sebelumnya hadis tentang awal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Nah, jika salatnya baik, maka akan baik juga yang lainnya. Tapi jika salatnya rusak, maka akan rusak juga yang lainnya. Baik. Maka dari hal yang sudah diterangkan ya, pada malam ini insyaallah ta'ala kita akan kaji seputar tentang masalah hukum adzan dan iqamah. Seputar hukum-hukum adzan dan iqamah. Ya, ini bab yang kedua dari urutan ringkasan fikih yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau berkata dari situ, fi ahkamil adzan wal iqamah. Bab tentang masalah hukum-hukum seputar adzan dan iqamah. Ini dua perkara yang akan diterangkan. Dan dalam pembahasan ini dalam bab ini banyak pembahasan yang berkaitan dengan masalah adzan dan iqamah. Tapi pada adzan sendiri ada hukum-hukum sendiri, dan pada iqamah juga terdapat hukum-hukum tersendiri. Akan diuraikan insyaallah ta'ala oleh beliau dari ringkasan yang kita akan baca. Tapi sebelum kita masuk pada uraian beliau, perlu kita detailkan di sini dulu apa itu adzan dan apa itu iqamah. Nah, adzan secara bahasa dia bermakna al-i'lam. Ya. Bermakna al-i'lam atau al-i'lan. Pengumuman. Nah, itu secara bahasa. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim dari mana bahasa ini. Di surah Al-Hajj ayat ke-27, wa adzin fin nasi bil hajj, dan adzanlah untuk manusia terhadap kewajiban haji itu. Maksudnya di situ umumkanlah kepada manusia akan kewajiban haji. Nah, juga ada beberapa ayat yang lain diterangkan dalam Al-Quranul Karim.
Ada di surah Taubah juga, wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nasi, dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia. Nah, ya, mungkin dari mana adzan secara bahasa. Dari surah Taubah ya, ayat ke-3. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nas, dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia. Itu adzan secara bahasa. Adapun secara istilah, adzan itu adalah, ada beberapa definisi di kalangan para ulama. Nah, ada yang mengatakan adzan itu adalah pengumuman untuk menunjukkan waktu salat. Nah, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Ada juga yang berkata adzan itu adalah peribadahan kepada Allah dengan cara mengumumkan terhadap masuknya waktu salat dengan lafaz atau zikir yang dikhususkan atau yang khusus. Ya, jadi kalau dia sifatnya pengumuman, maka itu dari hal yang sifatnya tersebar, ya, didengarkan oleh makhluk. Itu dari sifat adzan. Dan kita akan lihat nanti insyaallah taala dari lafaz-lafaz adzan dalam masalah ini. Karena dia bentuknya dengan lafaz-lafaz yang khusus. Ya, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Jadi dia pengumuman bentuk peribadahan kepada Allah, ya, dalam rangka pengumuman untuk masuknya waktu salat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Itu adzannya secara istilah. Adapun iqamah, nah, atau kadang di Indonesia kadang diterjemah dengan iqamat atau qomat. Ya, iqamah dari kata aqama yuqimu iqamatan. Dari sisi bahasa dia bermakna menegakkan. Dia bermakna menegakkan. Baik. Adapun secara istilah, iqamah itu adalah, juga ada beberapa definisi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iqamah itu adalah pengumuman untuk berdiri menuju salat dengan zikir yang khusus atau dengan lafaz-lafaz yang khusus. Ya, ada juga yang mengatakan iqamah itu adalah bentuk peribadahan kepada Allah yang menunjukkan akan tegaknya salat. Nah, dengan lafaz-lafaz yang khusus. Dengan lafaz-lafaz yang khusus. Tapi ini mana adzan dan iqamah. Ya. Jadi kalau adzan kesimpulannya intinya tadi, dia pengumuman yang menunjukkan akan masuknya waktu salat dengan lafaz yang khusus. Nah, kalau iqamah, dia ini bentuk pengumuman juga, tapi dia ini menunjukkan akan dekatnya penegakan salat tersebut dengan lafaz yang khusus. Baik. Makanya dari mana adzan dan iqamah? Ya. Di sini Syekh Shalih Fauzan menerangkan berbagai macam hukum-hukum seputar adzan dan iqamah. Ya. Beliau di awal-awal beliau menerangkan tentang masalah dari kedudukan adzan dalam agama kita. Kemudian awal pensyariatan adzan itu kapan? Nah, dan juga beliau terangkan di situ dari kandungan adzan itu mana tauhid terdapat padanya, ya, pembesaran kepada Allah. Nah, ajakan untuk menuju kepada kebahagiaan, keberuntungan. Dan juga beliau singgung di situ tentang masalah keutamaan adzan. Keutamaan adzan. Dan juga akan beliau terangkan tentang hukum adzan dan iqamah ini. Dan juga beliau akan terangkan dari bab ini juga tentang masalah sifat-sifat seorang muadzin.
apa syarat dan kriteria seorang muadzin itu. Dan juga beliau akan terangkan apa yang disunahkan bagi orang yang adzan dan apa yang tidak diperbolehkan bagi orang yang mengumandangkan adzan. Ya, dan juga beliau akan terangkan dari pembahasan ini juga ya tentang siapa saja yang mendengarkan adzan, apa yang dia harus lakukan atau apa yang semestinya dia kerjakan. Nah, dan juga beliau terangkan dari hal-hal yang diharamkan setelah dikumandangkannya adzan. Nah, dan beliau di akhir pembahasan beliau akan terangkan tentang masalah iqamah serta hukum-hukum yang berkaitan dengan iqamah tersebut. Baik, ini ringkasan pembahasan dalam bab hukum seputar adzan dan iqamah yang diurai oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Yang mungkin kita bagi beberapa pertemuannya, kan ini agak panjang. Ada uraian-uraian yang perlu diterangkan dalam masalah ini. Baik. Beliau terangkan di awal pembahasan dari bab adzan dan iqamah ini bahwasanya ya salat 5 waktu yang sudah kita bahas itu punya waktu-waktu dan tertentu yang tidak boleh seorang itu salat sebelum masuknya waktu. Kita akan lewati di syarat-syarat salat. Yang tersyarat sahnya salat itu adalah masuknya waktu. Kalau dia salat sebelum waktu, maka tidak sah salatnya. Nah, dan kebanyakan manusia, kata beliau, itu tidaklah mengetahui masuknya waktu kecuali dengan terdengarnya azan. Ya, dengan terdengarnya apa? Azan untuk salat. Itu umumnya manusia pada hari ini kan. Mereka tidak punya perhatian untuk mengukur waktu salat. Ini sudah matahari masuk tergelincir ke atau belum? Waktu asar nanti bagaimana bentuknya? Kapan masuknya? Maghrib juga bagaimana? Isya juga bagaimana? Subuh juga bagaimana? Itu jarang manusia yang dalami dari waktu salat. Walaupun dalam bab fikih itu diterangkan ya, dari rincian-rinciannya. Tapi umumnya manusia, kebanyakannya itu mereka mengenal masuknya waktu salat itu dengan adzan. Nah, inilah sisi penting yang kita mempelajari hukum-hukum seputar adzan dan iqamah. Baik. Setelah itu beliau terangkan dari indah hikmah ya, adanya adzan tadi itu. Dan dia merupakan pertanda masuknya waktu salat yang dikenal oleh kebanyakan manusia. Ya, jangan kaum muslimin, ini orang-orang kafir saja mereka mengenal adzan tersebut. Nah, baik. Ini dari hikmah, di antara hikmah-hikmah yang ada pada adzan. Ya, kalau kita lihat dari keutamaan-keutamaan adzan itu sangatlah banyak. Akan disinggung insyaallah taala oleh Syekh Shalih Fauzan. Baik. Dan beliau di pembahasan yang berikutnya, yang kedua dari pembahasan bab ini, beliau terangkan tentang masalah kapan adzan itu disyariatkan. Ya, awal permulaan adzan itu kapan? Nah, ya, kata beliau, adzan itu disyariatkan pada tahun pertama hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ya, yang diterangkan dalam riwayat dari sebab pensyariatannya. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, ketika itu manusia mereka bermusyawarah dan untuk menentukan masuknya waktu salat itu dengan apa? Ya, diterangkan di dalam hadis Ibnu Umar panjang. Diterangkan, ya, adalah kaum muslimin ketika mereka mendatangi Madinah, maka mereka itu sudah ada kewajiban salat dari Mekah. Ya, sudah diterangkan kan, maksudnya salat ini diterima oleh Nabi SAW ketika beliau masih berada di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Nah, maka mereka para sahabat sudah salat dari Mekah. Nah, ketika mereka pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, nah, maka mereka di sana bermusyawarah. Ya,
kira-kira untuk memanggil manusia pakai apa agar mereka bisa berkumpul. Dan maka di antara mereka ada yang berkata, kita panggil mereka dengan lonceng. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu memanggil umatnya dengan apa? Lonceng gereja. Itu ya. Bunyi lonceng gereja itu bunyinya khas. Ya. Dan kita dilarang ya memakai tanda-tanda dengan hal-hal yang mirip dengan lonceng gereja. Karena padanya ada tasyabuh kepada orang-orang kafir. Tapi mereka para sahabat ketika itu ada yang berpendapat seperti itu. Tatkala adzan ini belum ada. Nah, maka berkata sebagian mereka, ittakhadhu naqusan atau ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Ya, maka mereka berpendapat akan mengambil lonceng semisal dengan lonceng orang-orang Nasrani. Ya. Sebagian mereka lagi para sahabat berkata, ya, nah, balbuqan misla qarnil yahudi. Ya, yang antara mereka ada yang berkata, tidak, kita ambil trompet sebagaimana trompetnya orang-orang Yahudi. Nah, itu ciri ya. Jadi trompet itu bukan ciri kaum muslimin. Tahun baru tiup trompet, itu ciri orang Yahudi. Nah, tasyabuh pada orang-orang kafir. Nah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, nah, beliau mengutus seorang dari para sahabat untuk memanggil salat. Maka Nabi SAW bersabda ketika itu, ya Bilal, kum fanada bis shalah. Wahai Bilal, tegaklah, berdirilah kamu dan panggillah untuk salat. Ini diterangkan juga di hadis yang lain bagaimana dari kisah Bilal ini dalam mengumandangkan adzan pertama kali di kota Madinah ketika itu. Nah, itu kalau mau dibahas panjang ya pembahasannya. Ya. Tapi ini dari hal yang penting agar kita ketahui dari asal sejarah adanya adzan itu. Nah, di tengah kaum muslimin. Tapi diterangkan dalam hadis riwayat Imam 5 kecuali Imam An-Nasai, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Hadisnya panjang tentang kisah Bilal itu atau kisah sejarah adanya adzan ini. Nah, dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan tentang mimpi adzan ini. Ya. Beliau tidur. Nah, beliau bermimpi di situ dari lafaz-lafaz adzan. Maka beliau kabarkan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau kabarkan mimpinya kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ru'yatu haqq insyaallah." Sesungguhnya itu merupakan mimpi yang benar. Ya, insyaallah. Fakum ma'a Bilal. Maka berdirilah kamu bersama Bilal. Fa'alki alaihi ma ra'ait. Ya, sampaikan kepadanya apa yang kamu lihat di mimpi tadi itu. Nah, jadi yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbi bin Abdi Rabbi. Tapi bukan dia yang disuruh adzan. Nabi SAW perintah Bilal untuk adzan. Nah, itu ada pembahasan nanti ya. Ya, Nabi terangkan di situ, fa innahu anda sautan minka. Karena Bilal itu lebih tinggi suaranya, lebih lantang daripada kamu. Ya. Maka di situ Abdullah bin Zaid ini beliau berkata, fakumtu ma'a Bilal faja'altu ya alqihi alaihi wa yu'adzinu bih. Maka aku ketika itu berdiri bersama Bilal, nah, mengajari apa yang aku lihat di mimpi tadi itu. Yang Nabi SAW sudah katakan itu mimpi yang benar. Ya,
Maka beliau contohkan adzan dan Bilal ikuti. Nah, dari adzan Abdullah bin Zaid tadi itu. Ya. Nah, ketika Bilal adzan ketika itu dengan suara yang sangat keras terdengar di penjuru kota Madinah. Sampai di pelosok Madinah ketika itu. Ini kota Man Bilal ya, bin Abi Rabah. Nah, ya, punya suara yang sangat jauh lemparannya. Dan di masa dahulu tidak ada mikrofon, tidak ada toa. Tapi ketika beliau adzan terdengar oleh para sahabat ketika itu. Ya, maka ketika itu kata Abdullah bin Zaid, fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab wa huwa fi baiti fa kharaja yajurru yada'ahu yaqulu walladhi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma uri. Ya. Maka Umar bin Khattab ketika itu mendengarkan adzannya Bilal tadi. Dan Umar ketika itu masih berada di rumahnya. Maka dia keluar dalam keadaan menyeret selendangnya. Ya. Saking terburu-burunya begitu. Dan dia berkata kepada Nabi SAW ketika itu, ya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran ya Rasulullah. Sungguh kata beliau, pasti ya aku telah melihat di mimpiku seperti ini juga. Ya. Perhatikan ya, mimpi Abdullah bin Zaid ketika itu tentang adzan itu sama dengan mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, tapi Abdullah bin Zaid kan mengajarkan adzan itu kepada Bilal, dan Bilal yang adzan ketika itu dengan suara yang sangat keras, yang sangat lantang dan sangat jauh lemparannya. Maka Umar mendengarkan itu, beliau kaget. Ya, apa yang dikemukakan oleh Bilal ini sama dengan mimpi yang Umar mimpi ketika itu. Ya, sebelumnya ya. Maka Nabi SAW bersabda ketika itu, "Falillahil hamd." Ya, maka segala puji dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari asal awal pensyariatan adzan ketika itu ya di kota Madinah. Nah, ya diterangkan dalam sejumlah hadis yang telah kita baca tadi. Ada dari hadis Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari Muslim, dan juga tadi sudah kita baca hadis yang kedua dari hadis riwayat Imam 5 dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Nah, tentang kisah awal mula syariat adzan di kota Madinah ketika itu. Nah, bagian dari kisah yang sangat menakjubkan yang membawa keberkahan kepada kaum muslimin, dan ketika itu semenjak Bilal adzan dan Bilal ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai muadzin, dan beliau terus menggunakan adzan, ya, dan adzan ini terus diwarisi oleh kaum muslimin sampai pada hari ini. Ya, makanya dari awal mula pensyariatan adzan ketika itu di kota Madinah. Tapi di sini tadi kita agak meluas ya, kita tidak baca dari uraian Syekh Shalih Fauzan karena beliau singgung masalah itu. Kita lihat dari pembahasan yang ada dari hadis dalam masalah ini. Baik. Yang jelas tadi sudah diterangkan kesimpulannya tentang masalah adzan ini, dilihat oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi tadi itu di mimpi. Tapi ingat sini ya, yang kita jadikan patokan bukan mimpi yang jadi patokan di situ. Mimpi itu dianggap benar ketika itu karena Abdullah bin Zaid sampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi SAW iakan mimpinya sudah benar, barulah dia menjadi syariat. Beda dengan sekarang ya, kalau sekarang kan tidak ada lagi wahyu. Ya, jadi kalau seorang mimpi itu bukan wahyu. Nah, sampai dicocokkan dia dengan dalil Al-Quran atau Sunnah. Kalau cocok berarti mimpinya benar. Nah, dari tuntunan. Tapi intinya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta apa yang diamalkan oleh para sahabat. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam masalah mimpi.
Ya. Baik. Bagian dari hal yang kita lihat ya dari asal mula pensyariatan adzan. Baik. Melibatkan situ ayat di surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Dari mana adzan ini? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, wahai orang yang beriman, jika nudiya, jika telah dipanggil untuk salat, dan lafaz an-nida itu dengan suara yang sangat keras, dengan suara yang sangat apa? Yang sangat keras. Itulah adzan namanya. Kadang dia dibahasakan dengan bahasa an-nida. Ya. Idza nudiya, jika telah dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli bawakan ayat yang kedua di surah Al-Maidah ayat 57 atau 58. Nah, wa idza nadaitum ila shalah, dan jika kalian memanggil untuk salat. Ya. Jadi seluruhnya dengan lafaz an-nida. Nah, menunjukkan dengan adzan itu dia dengan suara yang sangat keras. Dengan suara yang sangat keras. Baik. Setelah itu beliau terangkan di masalah yang berikutnya dari kandungan global tentang adzan ini. Tentang adzan. Ya. Segera dari kaum muslimin sudah mengenal ya dari lafaz-lafaz adzan yang masyhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu adzan yang ma'ruf. Ya. Diterangkan oleh beliau, oleh Syekh, pada setiap dari adzan dan iqamah itu punya lafaz-lafaz yang khusus dari zikir kepada Allah, dan dia merupakan kalimat yang mengumpulkan berbagai macam dari perkara-perkara akidah dan keimanan. Ya, perhatikan tadi yang pertama kan, ketika seorang dia mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya diulangi sampai 4 kali. Di situ terdapat pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan kepada Allah. Nah, dan Allah dibesarkan, ya, diagungkan dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam nama dan sifatnya, dalam agamanya, dan dalam takdirnya. Ya, tatkala seorang meresapi dari mana Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka cakupan tadi itu melingkup semuanya. Nah, kemudian di lafaz yang berikutnya, ketika seorang hamba membaca atau mendengarkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terdapat padanya dari uluhiyah Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah persembahan yang berhak disembah semata. Tidak ada syarikat baginya. Tidak ada syarikat baginya. Karena padanya di situ terkandung dari mana la ilaha illallah. Ya. Dan sudah diterangkan ya di pembahasan masalah akidah. Dari mana la ilaha illallah ada dua. Ada penafian segala yang disembah selain Allah, dan penetapan bahwasanya peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sembahan yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pindah kepada lafaz yang berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padanya ada penetapan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini sudah terdapat kalimat syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadar Rasulullah. Ini dari pokok dasar akidah seorang hamba. Nah, kemudian lafaz setelahnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya, padanya ada ajakan, panggilan untuk menuju kepada salat.
di mana dia merupakan tiang agama. Yang sudah kita singgung kemarin ya. Salat datang keagungannya setelah apa? Syahadat la ilaha illallah. Pada rukun Islam, pada adzan, seperti itu juga. Nah, ya. Jadi padanya ada panggilan untuk salat. Ya, hayya 'alas shalah, kemarilah menuju kepada apa? Salat. Hayya 'alas shalah. Kemudian lafaz setelahnya hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Padanya ada ajakan, panggilan untuk menuju kepada keberuntungan. Ya, karena seorang ketika dia salat, maka di situ di antara sebab-sebab keberuntungannya. Nah, ya, karena amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Siapa yang baik salatnya, maka dia akan beruntung. Nah, ya, keberuntungan di dunia dan terlebih lagi keberuntungan di mana? Di akhirat. Nah, kemudian diterangkan lagi, diulangi lagi lafaz pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ditutup dengan kalimat tauhid. Nah, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Gimana kalimat tauhid ini? Andai kata dia ditimbang dengan 7 langit dan 7 bumi, itu akan berat dari timbangan la ilaha illallah daripada 7 langit dan 7 bumi. Itu diterangkan dalam riwayat-riwayat ya. Dan law anna samawati sab'a wal aradina sab'a wudiyat fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, andai kata langit yang 7, bumi yang 7 ya, diletakkan di sebuah anak timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lain, maka akan pasti akan berat dari kalimat tersebut, dari kalimat la ilaha illallah, nah, daripada mengalahkan dari beratnya apa? Timbangan langit dan bumi, timbangan 7 langit dan 7 bumi tadi. Nah, maka ini menunjukkan akan kalimat-kalimat yang sangat agung pada adzan. Ya, hanya ini kadang jarang diperhatikan ya oleh kebanyakan manusia. Dia dengar setiap hari kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, tapi kadang jarang di antara mereka yang memahaminya, ya, mendalami kandungannya, karena padanya terdapat dari intisari tauhid dan yang hendaknya diperhatikan, dan dengan hal tersebut akan memperbaiki dari amalan seorang hamba. Baik. Ya. Kemudian beliau terangkan juga setelah beliau singgung tadi dari mana global dari kalimat-kalimat adzan, dan beliau akan terangkan lagi insyaallah taala, kita baca nanti dari rincian tentang kalimat adzan tersebut. Ya. Dan adzan ini diterangkan ya dalam syariat kita punya banyak keutamaan. Ya, boleh singgung sedikit situ ya dari keutamaan adzan dan keutamaan orang-orang yang mengumandangkan adzan tersebut. Di antaranya yang boleh disebutkan di situ, muadzin itu dia adalah manusia yang terlihat pada hari kiamat. Ditahu dia cirinya. Oh, ini tukang adzan di dunia. Ya, dengan apa? Dengan tingginya lehernya pada hari kiamat. Itu bukan celaan ya. Nah, bahkan itu merupakan keutamaan. Dan itu diterangkan dalam hadis, dalam riwayat-riwayat. Ya, bahasanya tukang adzan itu pada hari kiamat dia akan menjadi manusia yang paling tinggi. Ya, manusia yang paling tinggi, karena di dunia dia kumandangkan adzan dengan suara yang tinggi, yang lantang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan juga dia pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzdzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ya. Para muadzin itu, ya, tukang adzan adalah manusia yang paling panjang, paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Ya.
dari manusia yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Nah, dan keutamaan adzan sangatlah banyak. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana syaitan itu akan lari, ya, terbirit-birit, dan tidak mau mendengarkan apa adzan. Nah, sampai dia tidak mendengarkan adzan baru dia berhenti di situ. Sepanjang dia masih dengar adzan dia akan lari. Ketika adzan itu sedang dikumandangkan atau dikumandangkan, ya. Nah, setan akan lari terbirit-birit, ya, mendengarkan apa adzan tersebut. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada keutamaan yang lain dari keutamaan adzan ini juga. Nah, dan juga keutamaan bagi para muadzin tidak diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan selainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, bahwasanya, ya, seorang yang muadzin itu yang adzan tidaklah mendengarkan dari suaranya jin atau manusia, ya. Nah, kecuali nanti pada hari kiamat dia akan menjadi saksi. Dia akan menjadi apa? Saksi. Kata Nabi SAW, la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya. Tidaklah, ya, mendengarkan atau tidaklah jin atau manusia atau sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini dia mendengarkan dari jauhnya suara tukang adzan itu kecuali dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi tadi sudah diterangkan, ya, di antara nanti kita akan terangkan juga dari rincian tentang masalah itu dari kriteria seorang muadzin. Jadi dia itu adalah orang yang punya lemparan suara yang jauh. Ya, itu tadi hikmahnya di situ. Makin jauh suaranya, nah itu makin banyak nanti yang akan mempersaksikan dia pada hari kiamat. Nah, apakah itu manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan apapun yang ada di alam semesta ini, itu akan menjadi saksi dari ibadah yang dia perbuat di muka bumi ini. Nah, dari keutamaan adzan tadi itu. Nah, maka ini sedikit, ya, dari keutamaan adzan yang diterangkan juga di hadis yang lain. Maksudnya tukang adzan itu dia adalah orang yang terpercaya. Nah, itu dari ciri tukang adzan dan akan mengantar dia kepada sifat kepercayaan. Bayangkannya dia diamanahkan oleh imam misalnya atau kaum muslimin untuk menjadi muadzin, maka dia di situ, ya, ada beban dan dia akan didik dirinya untuk menjadi orang yang senantiasa dipercaya oleh manusia dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada selang pendapat di kalangan para ulama mana yang lebih utama antara imam dan muadzin. Ya. Syekh bin Bas rahimahullah taala ditanya pernah tentang masalah itu. Ya, beliau lama menjawab mana yang lebih utama antara seorang imam yang menjadi imam, ya, atau dia menjadi muadzin. Karena dua-dua ini ada keutamaan masing-masing. Imam punya keutamaan, ya, muadzin juga punya keutamaan. Ya. Maka di situ Syekh bin Bas rahimahullah taala ketika ditanya tentang masalah itu beliau tunduk lama sekali. Setelah itu beliau angkat kepalanya dan beliau menjawab wallahu a'lam. Ya. Nah, itu dari para ulama kita, ya. Nah, yang sangat dalam ilmunya. Ya. Ketika beliau ditanya tentang masalah mana yang lebih utama antara muadzin dan imam, beliau menjawab wallahu a'lam. Karena dua tokoh ini punya keutamaan yang sangat banyak. Nah, jelas seorang tentunya dia bisa gabungkannya dalam kehidupannya.
antara dia jadi imam dan dia jadi muadzin. Ini dari hal yang terpisah selalu. Kalau dia muadzin itu jarang dia jadi imam. Kalau dia jadi imam dan juga jarang dia jadi muadzin. Nah, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, yang hendaknya seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, tapi ini sedikit dari pembahasan-pembahasan yang berlaku atau yang kita terangkan tadi seputar masalah adzan. Dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lain lagi yang akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini dari uraian ringkas. Ya. Dan kalau kita terangkan semua ini malam dah cukup ya dari waktu yang ada dari pembahasan kita. Baik, sedikit lagi satu pembahasan lagi yang kita bahas tentang masalah hukum adzan dan iqamah ini. Ya, ada silang pendapat di kalangan ulama tentang masalah hukum adzan dan iqamah. Tapi para ulama sepakat tentang pensyariatan adzan dan iqamah ini. Hanya mereka di sana silang pendapat mana yang rajih hukumnya antara adzan dan iqamah ini, apakah dia wajib atau sunnah. Nah, dalam masalah ini ya ada memang perbedaan pendapat, tapi hakikatnya mereka itu tidak berselisih dalam masalah bahwasanya adzan itu dia merupakan wajib kifayah. Ya, wajib kifayah. Dan itu yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di situ ya. Maksudnya adzan dan iqamah dia merupakan fardu kifayah atau wajib kifayah. Ya, fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang menegakkan dari kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Dan jika dia salat sendiri misalnya, maka tidak perlu dia adzan. Ya, kalau dia adzan juga tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak adzan juga sudah cukup adzan dari masjid yang ada pada di sekitarnya begitu ya, yang dia salat. Dan agar ketika dia terlambat dia salat atau dia salat di rumah misalnya karena ada udzur, maka sudah cukup adzan yang ada di masjid yang ada di lingkungan itu, di daerah tersebut atau di kota itu sudah mencukupi. Nah, itu dari hal yang dikuatkannya oleh kebanyakan para ulama dalam masalah ini. Maksudnya adzan itu hukumnya fardu kifayah. Dan dia disyariatkan, kata beliau, bagi orang yang mukim dan orang yang musafir. Ya, disyariatkan ketika ada wabah, walaupun tidak ada wabah. Ya, adzan tetap dikumandangkan. Dan walaupun mungkin dia ada wabah seperti yang sudah kita lewati, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita al-afiyat. Ya, sehingga kita diizinkan kembali untuk memenuhi panggilan adzan di masjid dengan menjaga protokol kesehatan dan seterusnya. Maka dari hal yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dari hal-hal yang diterangkan ya. Nah, darinya tentang masalah itu, maksudnya dia merupakan hal yang wajib, diterangkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya hadis Al-Bukhari Muslim dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum ya akbarukum." Jika salat telah hadir dalam masa waktunya misalnya, ya maksudnya ya, maka kata Nabi SAW, hendaknya salah seorang di antara kalian adzan. Ya, itu sudah cukup ya. Satu orang yang adzan sudah menggugurkan kewajiban yang lain. Nah, itu di antara dalil yang menerangkan tentang fardu kifayahnya adzan ini. Dan di dalam riwayat lain Nabi SAW terangkan juga perintah tentang masalah tadi. Sudah kita baca tadi ya. Nabi SAW perintahkan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi untuk berdiri bersama Bilal. Ya, kum ma'a Bilal, untuk melakukan adzan. Itu perintah asalnya wajib. Perintah asalnya wajib, tapi dia sifatnya wajib kifayah. Nah, dan juga ada beberapa riwayat-riwayat yang lain diterangkan dalam masalah ini. Tapi tadi sudah cukup yang menjelaskan tentang masalah hukum adzan. Ini adalah hal yang wajib, dan dia diwajibkan secara kifayah.
Nah, bukan fardu ain. Tapi kalau misalnya di adzan juga di rumahnya, misalnya kalau dia perempuan, ya maka tidak ada masalah, tapi dia tidak angkat suaranya, hanya sebatas dirinya yang mendengarkan. Dia tidak adzan juga sudah cukup dengan adzan yang ada di masjidnya. Tapi segera itu dulu ya. Ini dari pembahasan yang kita sempat kaji pada malam hari ini. Tadi sudah diterangkan dari definisi adzan dan iqamah. Iqamah nanti akan ada rinciannya, insyaallah taala. Dan tadi juga sudah diterangkan dari pembahasan yang kita kaji pada malam ini tentang masalah hikmah dari syariat adzan. Dan juga sudah diterangkan tadi dari awal syariat adzan itu, kapan permulaan adzan itu dikumandangkan. Itu sudah diterangkannya pada tahun pertama Hijriah di kota Madinah. Nah, ya, dan juga sudah diterangkan dari kandungan ringkas dari mana-mana lafaz adzan, terdapat padanya pembesaran kepada Allah, tauhid la ilaha illallah, penetapan kerasulan Nabi SAW, dan ajakan kepada salat, kepada keberuntungan, dan ditutup dengan kalimat tauhid lagi, pembesaran kepada Allah dan kalimat tauhid. Dan tadi sudah diterangkan sedikit tentang keutamaan adzan dan orang-orang yang menjadi muadzin. Dan juga sudah diterangkan tadi terakhir tentang masalah hukum adzan dan iqamah. Tapi insyaallah taala berikutnya kita akan kaji lagi dari hukum-hukum yang lain seputar masalah adzan dan iqamah ini. Nah, kalau ada yang ditanyakan nanti di grup atau di Facebook. Insyaallah taala cukup apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar adzan dan iqamah pada pertemuan yang akan datang. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.